Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sistem memori pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya Sandra dengan NIM 23650048 dan teman saya Odin Amalia dengan NIM 23650055. Di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang sistem memori. Yang pertama, jenis-jenis memori. Memori utama atau main memori ada dua, yaitu RAM atau Random Access Memory, yaitu memori volatile yang memungkinkan akses data secara acak dan cepat. RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Kemudian yang kedua, ROM atau Read Only Memory. Memori non-volatile yang hanya bisa dibaca ROM bisanya digunakan untuk menyimpan firmware atau program yang dibutuhkan untuk proses booting komputer. Kemudian di memori sekunder atau sekunder memori ada dua juga di sini, hard disk drive atau HDD, perangkat penyimpanan magnetik yang memiliki kapasitas besar dan digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Kemudian ada solid state drive atau SSD, yaitu perangkat ini menyimpan yang menggunakan chip memori flash atau SSD lebih cepat dan tahan benturan dibandingkan dengan HDD. Lanjut, untuk di hierarchy memori menentukan kecepatan dan kapasitas. Hierarchy memori mengacu pada perorganisasian berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan dan kapasitas, yaitu ada satu register atau memori paling cepat dan kecil yang berada di dalam CPU. Yang kedua, cache memory, yaitu cepat yang menyimpan data dan instruksi sering diakses oleh prosesor. Lanjut, RAM atau main memory, memori utama yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Kemudian secondary storage atau HDD atau SDD, memori dengan kapasitas besar untuk menyimpan penyimpanan data jangka panjang. Kemudian offline storage atau tape optic disk digunakan untuk backup dan penyimpanan data arsip. Lanjut lagi, di contoh implementasi sistem memori. Untuk di contohnya itu, memori cache digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor, mengurangi waktu akses data dan meningkatkan kinerja komputer. Cache bekerja berdasarkan prinsip locality of reference, yaitu bahwa data yang baru diakses cenderung diakses kembali dalam waktu dekat. Kemudian materi ini akan dilanjutkan oleh temanku yang bernama Sandra. Lanjut, pertama kelebihan sistem memori. Pertama ada akses data cepat, kinerja optimal, yaitu sistem memori utama yang terdiri dari RAM dan cache menawarkan kecepatan akses dan data yang cepat dibandingkan dengan memori sekunder seperti HDD atau SSD. Kemudian nomor 2 ada pengolahan data efisien, ada hierarki memori yang berisi memori diatur dalam berbagai tingkatan, ada register, cache, RAM, dan HDD. Kemudian ketiga ada memori virtual, fleksibilitas lebih besar. Dengan memori virtual, sistem bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia. Kemudian 4, teknik pegging. Manajemen ruang penyimpanan, pegging membantu dalam pengelolaan ruang memori dengan membagi memori menjadi blok-blok kecil. Kemudian lanjut, ada kekurangan sistem memori. Pertama ada ketergantungan pada daya listrik. Volatile memori. Banyak jenis memori utama seperti RAM bekerja dengan data volatile, yang berarti data akan hilang saat daya listrik dimatikan. Kedua, ada biaya, kapasitas terbatas dan biaya tinggi. Memori cepat seperti SRAM dan DRAM biasanya lebih mahal dibandingkan dengan memori sekunder yang meningkatkan biaya keseluruhan sistem. Kemudian ketiga ada manajemen sistem multitasking. Pengelolaan memori menjadi lebih kompleks saat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Keempat ada fragmentasi memori. Fragmentasi internal dan eksternal. Terjadi fragmentasi internal ketika ruang memori dialokasikan mungkin lebih besar dari yang diperlukan aplikasi. Terakhir, kesimpulan,
Sistem memori memainkan peran penting dalam arsitektur dan organisasi komputer. Dengan kelebihan seperti akses data cepat dan pengolahan data yang efisien, namun ada juga beberapa kekurangan seperti ketergantungan pada daya listrik, biaya tinggi, dan kompleksitas manajemen. Itulah materi dari kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.